via Zoom. Alhamdulillah ta'ala nastaghfiruh na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu Allah ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu juga kalau ada teman-teman saudara sekalian, muslim, azanallahu iyyakum. Semoga senantiasa Allah jaga dengan penjagaan khususnya pada Islam dan keimanan. Lagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, maka lebih butuh lagi pada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita benar-benar berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah bahasa Arabnya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Siapa teman? Faiz. Tahu artinya Faiz? Nama antum Faiz tahu artinya? Sukses. Di orang tua kita kasih nama kita bagus. Dan itu ada maksudnya kan? Ya. Agar kita masuk orang yang baik. Apa makna fitnah, Faiz? Tahu kan? Kamu tahu kan? Barakallahu fiikum. Kalau kita ditanya, kita nggak tahu, jawab nggak tahu, itu termasuk ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika seorang nggak tahu lalu ditanya, dia jawab Allahu a'lam, maka itu adalah ilmu. Ya. Karena memang berkata-kata
atas nama Allah tanpa ilmu merupakan dosa atau salah satu di antara dosa-dosa yang paling besar. Pada hari ini banyak orang berjerumus di dalamnya. Pada hari ini banyak orang yang berkata-kata baik, terutama di media sosial. Waliyahulillah. Yang kemungkinannya kalau dia bicara agama, Pak, kemungkinannya hanya dua. Kalau dia berbicara tentang agama dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, maka akan menghadirkan pahala insyaallah. Jika dia ikhlas, ya benar-benar karena Allah yang dia tulis, ingin menegakkan kalimat Allah, takuna kalimat Allah jalla mulia, agar kalimat la ilaha illallah jadi yang paling tinggi. Kalau niatnya karena itu, ya, dan perkataannya benar, hak, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, ya, maka akan mengaitkan pahala jadi. Tapi kalau enggak, sebaliknya bisa menjadi dosa ifmun jari, dosa yang mengalir. Waliyahulillah. Nah, itu fitnah di zaman sekarang itu seperti itu. Di antaranya yang paling berbahaya. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian, paling umum ujian, ya. Ibtila wal ikhtibar. Al-ibtila wal ikhtibar. Ujian paling umum. Ya. Nah, seorang banyak diuji pada hari ini. Dia berbicara, saya Bapak Ibu sekalian, jadi amalan yang seperti ini. Berbicara atas nama agama, berarti atas nama siapa? Atas nama Allah, atas nama Rasulnya, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ilmu, ya, maka dia akan menanggung dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33, kata Imam Syekhul Islam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di ayat ini Allah berfirman tentang urutan dosa, dari dosa yang, ya, tingkatannya awal, kemudian naik lagi lebih tinggi, kemudian lagi lebih tinggi, kemudian lebih tinggi dan lebih tinggi. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan." Katakanlah wahai Rasul, lihaulai musyrikin, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, alladzina yuharrimuna ma ahallallah, mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan begitu juga sebaliknya, Pak, mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebaliknya menghalalkan apa yang
Allah haram. Sesungguhnya Rabbu Allah hanyalah mengharamkan al-fawahish, ya, fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma bathan, apa saja yang nampak darinya, yang nyata maupun yang batin, tersembunyi. Itu yang pertama. Ya. Tingkatan yang berikutnya, wal ithma, perbuatan dosa, wal baghya, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, wal baghya bi ghairil haqqi, tingkatan berikutnya yang lebih tinggi, membunuh jiwa tanpa hak. Yang lebih tinggi lagi daripada membunuh, wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, engkau mempersekutukan dengan Allah apa yang tidak pernah Allah turunkan hujjah untuk hal tersebut. Dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, padahal Allah tidak pernah turunkan hujjah untuk itu. Nah, ini tingkatan paling tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi, kata beliau. Terusin ayatnya. Jadi ada dosa Pak yang bisa jadi dosa itu lebih besar lagi daripada dosa syirik itu sendiri. Ya. Bagaimana itu? Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau, kalian, jadi kalian antum, wa antaqulu, kalian berkata-kata 'ala Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ilmunya. Ya, kalau bulan Desember ini beredar video-video, mereka cari-cari video, ya, orang-orang yang ya ta'alam, berpakaian seperti ulama, padahal bukan ulama. Cari-cari video, kan madrasah YouTubiah itu kan bagai laut tak bertepi. Madrasah YouTube, iya, yang sanadnya bersambung sampai Mbah Google. Dicari-cari untuk membolehkan selamat Natal. Ya, bahkan ada katanya teman ini, naudzubillah ya, katanya dia masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita juga keturunan Nabi baik, ya, beda-beda tipis. Dan Allah Nabian itu kan, Allah berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Kata Allah yang maha tinggi, sungguhnya yang paling mulia yang antara kalian adalah yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling mentauhidkan Allah, paling takut kepada Allah, paling menjaga hak-hak, batasan-batasan perintah. Karena itu orang paling bertakwa, yang paling mulia. Jadi nggak ada urusannya sama nasab. Ya, kembali ke tadi Pak, bahkan sampai orang ini ya diklaim sebagai masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan katakan, kalau engkau ingin melihat wajah Rasulullah, lihatlah wajah orang ini. Saking berlebihan mereka ini, orang-orang sufi ekstrim, para pengaku penyembah kuburan, orang-orang yang membolehkan
Ya, orang-orang yang membolehkan tawasul dengan Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Kalau sama Nabi Muhammad saja boleh, apa? Dan mereka juga membolehkan bertawasul dengan orang-orang yang meninggal, orang-orang soleh yang dianggap soleh di kuburan-kuburan mereka. Dibolehkan juga sama orang ini. Jadi kita berdoa tidak langsung ke Allah. Kita berdoa kepada Allah tapi melalui orang yang sudah mati dengan mengatakan, wahai Nabi misalnya, wahai Nabi Muhammad atau wahai wali fulan, engkau memiliki kedudukan di sisi Allah, maka berikanlah ya hajat-hajat kami yang akan kami sampaikan permintaannya kepada engkau. Begitu. Mereka membolehkannya berdoa pada orang melalui orang mati, ujungnya ke Allah. Dan mereka katakan itu tidak syirik. Padahal itu syirik akbar. Itu udah lama dari saya kecil. Waktu saya ngaji ya sama mereka, dia belum paham. Ya, dan memang hobinya mengajak ke kuburan-kuburan keramat untuk berdoa di situ. Dengan keyakinan berdoa di situ lebih dijabah dan lain sebagainya. Jadi amalan-amalan itu berputar seputar syirik kecil atau syirik akbar. Nah orang ini, kita kembali ke orang ini, dia mengatakan di sebuah videonya, saya akan mengucapkan Natal, memberikan selamat. Ini namanya fitnah, ujian besar, terutama bagi orang-orang yang tidak mengerti agama, nah, tidak pernah belajar akidah dari para ulama, dari para ustaz, para ulamanya, mengajarkan tersebut. Mereka akan goncang, ya, mereka akan galau kalau bahasa sekarang galau. Ini ulama besar aja boleh, gitu Pak ya. Nah sekarang melabelkan ulama itu gampang banget. Kalau zaman dulu yang dibilang ulama itu yang ulama lain membilang dia itu ulama, kan gitu Pak ya. Zaman dulu gitu. Ya. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah misalnya bersabda, ambillah Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dan seterusnya. Disebutkan beberapa nama sahabat. Berarti itu ulama besarnya, Pak. Ulama besar. Para sahabat Nabi, ya, sepeninggal Nabi punya murid. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merekomendasi Sa'id bin Jubair misalnya. Dan yang lainnya dari kalangan tabi'in, itu ulama. Itu seterusnya, Pak. Al-Imam Syafi'i berkata, wahai Ahmad, kau lebih paham hadis daripada kita. Kalau sampai hadis sahih padamu, beritahu kita. Itu berarti ulama. Kalau sekarang yang melabelkan ulama itu, ya, kadang-kadang orang awam asal bisa dandan dikit, Pak. Retorikanya indah, ya, bisa bikin orang ketawa, lawak banyak, gitu ya. Laku, udah kasih label ulama. Padahal bukan ulama dan belum bisa disebut sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk disebut sebagai ulama. Ini fitnah besar. Di bulan Desember biasanya banyak musibah, yang gunung meletus, semacam. Biasanya banjir ya, banjir apa yang lain. Waqalu ittakhadha ar-rahman walada.
Orang-orang kafir itu mengatakan Allah memiliki anak, mengambil anak, mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Apa kata Allah? Sungguh kalian benar-benar telah mendatangkan kemungkaran yang sangat mungkar. Takadus samawat yatafattarna min. Langit-langit yang 7 itu yang luasnya luar biasa, nyaris pecah gara-gara ucapan menjijikkan itu. Allah punya anak, itu ucapan yang sangat lancang kepada Allah, sangat tidak tahu adab, sangat biadab kepada Allah. Sangat apa Pak? Kalau nggak beradab kan diadab kan? Biadab tapi bukan bahasa Arab. Kalau biadab bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia. Jadi ucapan Allah punya anak itu ucapan yang paling, termasuk ucapan paling biadab. Allah yang katakan itu. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Bahkan syakul al bumi mau pecah. Fatakhirul jibalu, gunung-gunung itu mau runtuh gara-gara perkataan yang paling biadab, paling bukan itu. Allah punya anak. Dikasih selamat. Lalu mengatasnamakan ini toleransi. Subhanallah. Manusia paling toleransi itu Nabi Muhammad, Pak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang yang memberikan selamat Natal pakai ayat Al-Quran nggak? Dalilnya pakai. Bahkan di Indonesia ini dibilang termasuk paling ahli tafsir. Padahal kitab-kitab tafsir yang punya ulama kita yang terdahulu ini sudah cukup ya Pak. Tidak perlu lagi ada tafsir baru sebenarnya. Apalagi tafsir yang seperti ini. Kalau ada air, debu nggak pakai ya. Kalau ada air, kita wudhu pakai air kan, debu nggak pakai kan. Airnya banyak, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi orang yang dikatakan paling termasuk Indonesia yang paling ahli tafsir pun membolehkan selamat Natal. Apa artinya selamat? Ya. Kemudian sebagian orang yang ditimpa penyakit, ya, hawa nafsu, ikuti hawa nafsu, di qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Bilang ini toleransi. Ayo kita cek. Orang yang paling toleransi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bapak-bapak cek. Natal itu tahun berapa Pak? Mulai adanya Pak. Natal ini kan bid'ah di agama mereka sendiri kan. Ini orang mereka sendiri yang ngomong. Sebagian dari kelompok firqah dari agama Nasrani mengatakan ini juga bid'ah. Ini bid'ah bukan di dalam agama kita aja. Ada di agama-agama terdahulu juga. Dan semua agama dirusak oleh bid'ah. Yang kita ngomong ini sekarang ini juga termasuk bid'ah. Memberi ucapan selamat kepada orang kafir yang sedang hari raya, selamatnya itu bid'ah. Dan Nabi bilang setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Aqulu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan berada di dalam neraka.
Jadi benar-benar kemungkaran itu. Ya. Bagaimana bisa seorang yang beriman kepada Allah memberikan selamat lalu mengatasnamakan toleransi? Tahun berapa Pak? Bid'ahnya itu kurang lebih, Bapak nanti cek ya. Kapan pertama kali Natal? Kurang lebih tahun 400-an. Nabi Muhammad lahirnya kalau Masehi berapa Masehi? 571 kan gitu. Ya Pak. Jadi Natalan di zaman Nabi udah ada. Udah ada belum Pak hari raya Nasrani Yahudi? Udah. Ya, apakah Nabi Muhammad pernah memberikan selamat kepada mereka? Dengan atas nama toleransi? Ya. Lalu mengatakan ada ulama yang membolehkan ini perselisihan. Ulama mana ulama? Ya, ya betul ulama. Kalau ulama Syiah, iya. Itu bukan ulama, pendeta sebenarnya. Pendeta Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Kalau mereka yang ngomong, ya wajar. Ini orang yang disebut ulama yang disandarkan kepada Islam. Ulama yang paling ulama saja para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang paling toleransi kepada manusia, yang ketika mereka diberi kekuasaan oleh Allah, Allah letakkan ya muka bumi ini di telapak-telapak kaki mereka, Allah tundukkan di bawah telapak kaki para sahabat Nabi. Negara-negara kafir yang adik kuasa waktu itu Allah tundukkan bagi para sahabat. Mereka adalah orang paling toleransi, tidak pernah memberikan selamat, karena mereka akidahnya tauhidnya benar. Ini bahaya Pak yang begini. Kenapa perlu kita bahas lagi? Karena syarat diterima amal soleh Pak itu ada 3 kan? Masih ingat ikhwan? Syarat diterima amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu dia beramal soleh, masih ada syarat. Kalau amalan yang mau diterima, syaratnya ada 3. Ya, yang pertama ikhlas kan, dan kedua sesuai sunnah Nabi, sesuai bagaimana Nabi mengajarkan. Syarat yang ketiga, iman, akidah, tauhid yang benar. Iman, akidah, tauhid yang benar. 3 syarat. Ikhlas sesuai sunnah, kadang-kadang ya sesuai sunnah, tapi akidahnya menyimpang, rusak, amalannya tidak diterima. Makanya para ulama itu paling semangat Pak, menulis, berbicara, berdakwah, memperbaiki akidah umat, terlebih terutama pada zaman kita ini. Gencar sekali Pak. Karena banyak orang-orang yang tukang fitnah itu, fatan, rusak agama, merusak akidah dengan kemasan yang Masya Allah, kemasannya indah banget, toleransi. Oh ini enggak ada kaitannya dengan akidah. Subhanallah. Allah berfirman seperti itu tadi Pak, bahwa orang yang mengatakan Allah punya anak telah mengatakan perkataan yang sangat biadab, sangat mungkar, yang mana langit, bumi, bulu-bulu hampir pecah gara-gara ucapan busuk itu. Lalu orangnya yang merayakan itu Pak, yakini itu, kita kasih selamat ya. Semoga Anda diberikan keselamatan dengan keyakinan Anda itu. Lafaz yang tersirat itu
Begitu, Pak. Kira-kira akidahnya benar nggak? Orang yang begitu akidahnya benar apa enggak? Jawab, rusak, Pak. Nauzubillah. Jangankan akidah yang rusak, Pak. Orang memakan, mengonsumsi yang haram, memakai yang haram saja, doanya kata Nabi tidak diijabah, tidak diterima. Ibadah yang sangat besar yang biasa kita bahas dalam pekan ketiga ini, yaitu doa. Orang yang dia berdoa dan dia mengonsumsi yang haram, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, udah pakai adab-adab doa, lagi safar, udah memenuhi syarat diijabahnya doa. Lalu dia bertawassul dengan nama Allah kan? Ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, Ar-Rabb. Ya Rabb ini nama yang sangat agung. Allah paling senang kalau hambanya, bahkan para nabi berdoa dengan nama yang ini, Ar-Rabb. Yang artinya kalau kita dalami dalam hati kita, resapi dalam hati kita, Allahumma ya Rabb, Duhai Sang Pencipta sekaligus pemilik dan pengatur alam semesta. Dia udah pakai adab. Tapi kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi nutrisi dengan yang haram badannya. Dipakaikan dengan yang haram-haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya mau diterima, dijawab? Itu mengkonsumsi yang haram. Bagaimana kalau akidahnya yang rusak? Akidahnya mengandung keharaman yang tidak boleh diyakini. Kira-kira ibadahnya diterima? Ya, wahai para kaum muslimin, pemain muda-muda ini, sebelah sini agak-agak orang dewasa semuanya. Ini harapan besar, harapan besar. Tugas saya terusin dakwahnya Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, tegakkan tauhid dan sunnah, memerangi yang sebaliknya. Memerangi kalau bukan tauhid apa? Syirik. Kalau bukan sunnah apa? Ya bidah. Nggak apa-apa terang-terangan. Pada zaman kita ini setan-setan diungkapkan di medsos itu, Pak, setan ini ngaku ustaz ya. Betul ya? Setan ngaku ustaz. Dia bolehkan yang haram-haram. Dia rusak akidah manusia kaum muslimin. Waliyahulillah. Ini bahaya, Pak. Ini bukan masalah enteng, Pak. Kita punya tugas, terutama kalau bapak-bapak ini punya grup WA, Pak. Ada yang begitu-begitu tuh model ya, Pak. Ngasih selamat lah, ngajak ngasih selamat atas nama toleng. Ingetin, Pak. Ini akidahnya bahaya. Ya, bisa mengantarkan kepada kehilangan. Karena ridho dengan orang yang ngasih selamat itu ridho nggak sih, Pak? Enggak, saya cuma di lisan doang. Munafik. Orang Islam nggak begitu, Pak. Zahir sama lahirnya sama. Enggak, saya di mulut doang, nggak enak karena bos saya. Apa hubungannya? Nah, ini juga masalah bagi orang-orang yang di bawahan. Ya, dia menghinakan diri. Ya, menghinakan diri. Merendahkan akidahnya sendiri demi atasannya. Maka di antara orang yang paling mulia pada hari ini, Pak, orang muslim yang paling mulia adalah orang yang dia itu memiliki usaha sendiri, walaupun ikan teri tapi kepala, Pak, dibanding ikan paus tapi butut. Manggut-manggut aja kalau dibilang, kamu nanti datang ke acara agama saya ya, bos, subhanallah. Apa urusannya sama kerjaan? Agama di bawah-bawah. Kalau dibilang tak toleransi, ada urusan yang mau toleransi atau agama? Yang macamnya ini bukan toleransi, kita masuk ke ranah, ya, kita masuk ke poin itu, harus membantu mereka,
memberi selamat kepada mereka. Kalau enggak menghargai, ngomong kebatilan, tidak pernah diucapkan oleh para ulama salaf. Waliyadzubillah, bahaya. Mohon diingatkan keluarga kita. Kenapa saya di pagi ini bahas tema? Karena di keluarga kita sendiri kadang-kadang begitu. Dia share, ada perbedaan para ulama. Yang itu tadi, yang fulan, ya, Habib fulan, Ustaz fulan, Kiai fulan membolehkan. Ingat Pak, Nabi kita Muhammad kalau Masehinya lahir 571. Natalan itu udah duluan. Apakah mereka mau bilang Nabi Muhammad dan para sahabat tidak toleransi? Ya, hapus bisa amalannya semua. Karena akidahnya yang rusak itu hapus. Ditulis itu disebarkan di medsos. Sanad yang mungkar, paling mungkar. Mahasiswa kebingungan. Universitas Islam yang mengajarkan Islam katanya ditulis makalah-makalahnya, disebarkan di medsos bahwa ini perbedaan pendapat para ulama dan terpakai. Itu omong kosong perbedaan ulama. Tidak ada perbedaan ulama. Ya, nggak terpakai Pak. Kembali ke ya Amrul Azim Rasulullah SAW dan para sahabat. Nggak pernah ngucapin ya selamat hari raya kepada agama yang ada waktu beliau diutus. Nasrani, Yahudi sudah kan lucu kan Pak. Tapi kadang kalau yang ngomong profesor doktor, tak dulu Mas. Itu Pak ya. Kalau saya yang ngomong Pak, ya Pak, kerennya. Jadi zaman kita begitu juga. Saya alhamdulillah LC Pak, lulus corona. LC lulus corona insya Allah. Kadang-kadang di zaman kita ini kalau sudah LC pokoknya pukul rata, oh berarti sunnah nih. Belum tentu Pak. Ini juga perlu saya sampaikan. Asal ada gelar LC, wah ini sunnah nih. Salah. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Bahkan profesor doktor kan yang bilang boleh kasih selamat Natal. Ini merusak pendangkalan akidah, perusakan akidah, bukan masalah kecil. Apalagi dikatakan ini istilah para ulama. Ini kata dusta yang tidak keluar kecuali dari para pendusta. Kalau pendusta itu Pak, orang Arab ngomongnya orang yang pendusta. Itu disebutnya apa Pak? Dajjal. Kalau bahasa Indonesia kedengarannya kasar banget. Kedengarannya kasar banget ya. Tapi kalau kita ketahui para ulama kita dulu menyebut orang yang benar-benar berdusta atas nama Allah, atas nama agama Islam ini. Salah satu yang mereka ucapkan untuk orang seperti itu Pak. Ya, yang berkata-kata atas nama agama Allah, atas nama Allah, Rasulnya. Dengan perkataan dustanya itu disebut apa? Dajjal. Tapi kalau di Indonesia kasar banget kayak ini. Mungkin ngomongnya harus pelan-pelan ya. Akidahnya rusak, amalannya wah, gila. Bahaya, kasihan. Kita kan mesti sayang sama saudara kaum muslimin kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang dari kalian tidak sempurna imannya sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ada nggak kebaikan yang lebih baik daripada iman dan tauhid yang benar? Ada. Wahai ikhwan,
para pemuda, ada nggak kebaikan yang lebih besar daripada akidah tauhid iman yang benar? Ada nggak? Ya. Maka kita harus menginginkan ini bagi saudara kita yang muslim yang lain. Menginginkan keimanan akidah tauhid yang benar bagi mereka. Itu baru orang yang tulus kepada saudaranya. Ya. Bukan berarti menginginkan kebaikan buat mereka hanya sifatnya ya materi saja. Tapi yang paling besar justru itu menginginkan keimanan akidah tauhid yang benar bagi saudaranya, apalagi keluarga kita. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim nasab dengan kita. Jangan sampai ada yang seperti ini. Ya, kan ini gencar sekali. Dekat-dekat ini. 19 kan? Dekat-dekat. Gencar sekali. Luar biasa rusak. Ya, kasihnya sebagian berpakaian pulang berpakaian ustaz. Ya, berpakaian kiai, pakaian dengan belanja. Di masuk keturunan Nabi itu begini. Ya taklah. Ini bahaya sekali. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Man di sini syarat, Pak. Ini salah satu dalilnya ya. 3 syarat amal ibadah. Ini salah satu dalilnya. Man 'amila shalihan. Siapa saja yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Imannya harus benar. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Kalau dia beramal soleh, ikhlas dan ikuti sunnah Rasulullah SAW, wa huwa mu'min, imannya benar. Akidahnya benar. Benar-benar. Ini ada sumpah tersembunyi. Demi Allah, benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang baik bagi diri. Di dunia dan di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan benar-benar akan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amalan-amalan soleh mereka. Itu lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman-teman sekalian orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Orang yang beramal soleh, ikhlas mengikuti Rasulullah SAW, sunnah beliau, dalam keadaan imannya, akidahnya benar. Ya. Aman di situ syarat, Pak. Jawabannya falanuhyiyanna, jawaban syarat, jawab syarat. Ini 3. Beramal soleh, ikhlas dan sesuai sunnah ittiba. Wa huwa mu'min, dia beriman dengan iman yang benar. Itu kata para ulama maksudnya. Akidahnya harus benar. Kalau nggak rugi dia. Belum lagi firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia pasti rugi. Benar-benar berada di dalam kerugian. Bahkan di sini disebutkan syaratnya pertama, illal ladzina amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Syarat pertama iman. Kalau iman, amalan solehnya disebut amalan soleh, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang beritiba, bukan amalan salah. Amalan soleh, beda tipis, ya. Ada amalan soleh, ada amalan salah. Yang tidak sesuai dengan benar Rasulullah SAW. Salawat bikin sendiri, salawat Rasul sendiri. Pakai yang diajarkan ini masalah buat zikirnya pakai ini. Ya. Wa amil shalihat wa tawassaw bil haqq, dan dia berdakwah saling
ya berwasiat dalam al-haq selalu, itu menunjukkan berkesinambungan terus. Ya, kayak sekarang ini kan, misalnya ya, untuk mendapati hal tersebut, kondisi seperti itu, ya ada yang ngeser-ngeser masuk gitu Pak di keluarga kita, itu harus watawasau bil haq, didakwahi, jangan didimin aja, didakwahi. Watawasau bis sabr, orang yang dakwah, orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah. Poin yang keempat, tidak bisa tidak harus sabar. Dimusuhin lah, dibilang sok tahu lah, bilang wahabi lah, macamnya, sabar aja. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Orang-orang yang memberikan contoh untuk memberikan selamat ini Pak, sebenarnya bukan ulama Pak, tapi berpakaian ulama. Bahkan orang ini Pak, yang ini sangat terkenal orang ini, saya nggak sebutin namanya, khawatir fitnah. Terkenal Pak di Timur Tengah, dan dia dianggap masih sebagai keturunannya ya Hasan atau Husain, ya, cucu dan Nabi Muhammad SAW, yang katanya sampai tersebar di dunia sosial. Kalau Anda ingin melihat akhlak Nabi, lihatlah si fulan. Kalau Anda ingin melihat wajah Nabi, lihatlah si fulan. Ya, nah si fulan ini yang katanya wajahnya mirip wajah Nabi, ini yang kasih selamat Natal. Ya, ini perusakan pendangkalan. Dan di antara track recordnya, orang ini juga membolehkan bertawassul dengan orang mati. Dan umumnya mereka mengaku berakidah Asy'ari, betul nggak? Iya nggak? Ya, walaupun kita tidak setuju dengan akidah Asy'ari, kita tidak setuju. Ya, kita mengikuti akidah salaf, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, imam ahli hadis, di antaranya Imam At-Tirmidzi. Ya, ini yang akidahnya akidah salaf yang ini. Kita tidak mengikuti akidah Asy'ari. Ala kulli hal, orang ini mengaku-ngaku, dan mereka kebanyakan mengaku-ngaku berakidah Asy'ari. Dan sekarang ini juga sering dilontarkan, sering didakwahkan oleh mereka. Ahlus Sunnah itu cirinya 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya apa? Syafi'i, suluknya Al-Ghazali, kan gitu Pak. Jadi kata mereka, Ahlus Sunnah itu 3 cirinya. Akidahnya Asy'ari, apalagi fikihnya Syafi'i, suluknya, akhlaknya Al-Imam Al-Ghazali. Ini banyakkan timbul Pak. Kita ambil poin pertama Pak, ya. Akidahnya Asy'ari. Saya ambil dari ulama Asy'ari yang termasuk paling besar dari mereka. Ya, walaupun kita banyak tidak setuju dengan beliau, dengan ulama mereka yang ini, Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab At-Tafsirul Kabir, Fathul Ghaib. Ini ulama besar Asy'ari, akidah Asy'ari. Apa yang beliau katakan dalam tafsir ayat surah Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Dan orang-orang musyrik itu mengucapkan haula'i syufa'auna, mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami.
Apa itu syafaat? Hah? Ibnu, syafaat apa? Ibnu. Ya. Baik, jadi soal khair dan khair, memintakan kebaikan untuk orang. Perhatikan Pak ya, saya kasih definisi dulu ya. Syafaat artinya apa? Dalam bahasa Arab, soalul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Bapak datang ke saya, misalnya, saya masih hidup nih, Bapak datang ke saya, Pak, tolong Pak doain orang tua saya mau dioperasi. Tolong doain ke Allah agar dimudahkan, diselamatkan. Lalu saya berdoa, itu termasuk dalam bab ini. Karena memintakan kebaikan untuk orang lain. Soalul khair lil ghair, itu syafaat. Nah di ayat ini bahas gitu. Jadi orang-orang musyrik bilang, ya, ketika mereka disuruh hanya untuk hanya menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah langsung, tidak melalui orang-orang yang sudah mati itu, mereka bilang apa? Wahai Muhammad, haula syufa'auna. Wahai Muhammad, mereka ini yang kami berdoa kepadanya, kepada mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami indallah, di sisi Allah. Nah, apa kata imam mereka yang mereka ikuti, yang mereka klaim akidah itu, ya, akidah yang benar? Apa kata Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau? Di antara yang kata beliau, annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim. Orang-orang musyrik zaman dulu itu terkait ayat ini Pak ya. Kata beliau, kata Imam Ar-Razi yang berakidah Asy'ari ini, yang mereka klaim akidahnya Asy'ari. Mereka orang-orang musyrik ya meletakkan berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini dalam bentuk para nabi mereka. Ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim, dan patung-patungnya itu Pak dalam bentuk tokoh-tokoh mereka. Wa za'amu annahum matashtaghulu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaika al-akabiru takunu syufa'a lahum indallahi ta'ala. Di mana mereka orang-orang musyrik tersebut meyakini bahwa ketika mereka menyibukkan diri mengibadahi berhala-berhala tersebut, maka sesungguhnya para berhala itu, para tokoh yang dijadikan perantara itu, pemberi syafaat itu, ya, adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Wa nadhiruhu fi hadzal zaman, dan contoh realnya di zaman beliau ini ulama yang wafat tahun 606 Hijriah. Sekarang 1400. Ini 600 Pak. Lihat apa kata beliau. Dan fenomena yang zahirnya yang terjadi pada zaman beliau, ya, istighalu katsirin minal khalq, banyak orang-orang yang menyibukkan diri bita'zimi kuburil akabir. Ya, mereka menyibukkan diri dengan mengagungkan kuburan-kuburan para tokoh. Al-i'tiqadi, dengan keyakinan, al-i'tiqadi annahum idza aqrabu kuburahum, dengan keyakinan apabila mereka mengagungkan kuburan orang-orang tokoh-tokoh mereka, orang-orang soleh itu Pak, fa innahum yakununa syufa'a lahum indallah, maka orang-orang soleh yang tokoh-tokoh itu yang dikubur itu Pak, menjadi pemberi syafaat di sisi Allah buat mereka. Ya. Tahun 600, lebih dulu daripada Imam Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi.
seorang ulama besar, ya memang ahli tafsir betul. Namun sayang beliau tergelincir ya dalam akidah Asy'ari, ya Asy'ariyah. Beliau tergelincir karena beliau juga ahli filsafat. Filsafat itu memang kadang-kadang luar biasa merusak yang banyak filsafat. Sampai-sampai berani kan orang filsafat bilang, orang kalau udah saking pelingernya gara-gara filsafat ya Pak, Allah Maha Besar ya. Bisa nggak Allah menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Itu gara-gara filsafat. Ya, bisa menjerumuskan seseorang dalam kekafiran, kesyirikan akbar, kenifakan akbar yang bisa membatalkan syahadatnya. Waliyadzubillah. Udah suruh ya Pak ya dari tadi. Mungkin sampai sini dulu Pak ya. Bisa saya sampaikan apa kita makin bahas itu Pak, karena saya menganggapnya sangat penting terkait akidah kaum muslimin. Dan jangan kita biarkan bapak-bapak ada di grup media sosial ada yang menyebarkan itu Pak. Dan kita punya ya kewajiban untuk melindungi akidah saudara kita. Gimana saudara kita kaum muslim? Jangan sampai mereka menganggap hal ini masalah enteng biasa. Menganggap enteng apa yang besar itu bahaya sekali. Allah a'lam. Ya mungkin ada pertanyaan dari para pemuda atau bapak-bapak. Ya. Apa Pak? Maaf. Apa yang kedua? Barang bukan orang Indonesia. Nah, itulah. Kita sebagai orang yang terima dapat itu apa yang harus kita sampaikan? Kalau saya muslim, dia tahu kita muslim. Karena ada suka mengatakan kalau liburan, kan gitu aja. Selamat liburan. Ya. Ini gitu selamat liburan. Selamat liburan gitu. Bisa aja, biar ngeles dikit gitu ya. Baik, yang pertama tadi malam ya. Ini agak jauh ya. Semoga Allah beri hidayah buat. Ya, kita nggak boleh menyaksikan acara-acara dusta ya. Ya. Acara-acara dusta, apalagi dusta itu atas ya atau disematkan kepada Allah. Allah punya anak, kan itu acaranya. Kelahiran kan? Jadi seorang muslim tidak boleh. Ya, wa in jahadaka. Mana ayatnya? Karena kalau nggak dari urutan lupa. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Mana ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'an. Bagaimana? Jahadaka ala
Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma dunya ma'rufa. Ya, kadang-kadang kita keluar rumah Pak sekarang dan perempuan pakai baju senam lari lupa lagi. Nah, niat keluar melihat dia lihat lucu masuk ke hati. Nah, ya. Jadi berdasarkan ayat itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm. Dan jika kedua orang tuamu ya memaksamu, menyuruhmu untuk mempersekutukan sesuatu denganku, apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka berdua. Gitu Pak. Karena ini urusan agama, dia harus kepada ibunya. Ibu mohon maaf. Demi Allah saya sayang. Tapi karena ini masalah agama dan Allah melarang saya. Gitu, dengan kata-kata yang santun. Saya nggak bisa hadir. Ya, tapi bukan berarti kita putus silaturahmi. Kalau di lain waktu nanti kita proses bicara tentang muamalah. Kalau bisa dakwah ya, nggak boleh berkumpul bersama orang zalim, bahaya. Jadi juga sohib juga dibahas. Kalau seandainya turun sesuatu azab di situ, musibah di situ Pak, nanti dia digabungin sama orang itu. Nggak boleh. Ya. Di Allah di sini memerintahkan jangan mengikutinya. Hadir mentaati orang tua yang menyuruh kita berbuat kesyirikan atau setuju dengan kesyirikan. Setuju dengan kesyirikan. Karena itu momennya pas hari raya. Nah, maka nggak boleh hadir di sini. Ya. Tidak boleh hadir di sini. Walladzina la yashhaduna as-sur wa idza amru bil-lagwi marru kiraha. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Persaksian palsu. Ini masuk di ayat ini. Kalau kita hadir di acara-acara ya seperti itu, acara-acara yang zur. La yashhaduna bil kadhib wa la yahduruna majalis al-kadhib. Dia tidak hadir di majelis-majelis kedustaan. Mohon maaf ya Pak, ini agama. Hari raya itu tentang kelahiran Allah. Subhanallah. Subhanallah amma yusyrikun. Allah amma yasifun. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka bersekutukan, dari apa yang mereka sifat. Nah, kita nggak boleh hadir di situ. Dalil para ulama tidak membolehkan kita hadir di situ. Di antara dalil yang mereka bawakan, hikmahullah para ulama kita ini surah Al-Furqan ayat 70. Alladzina la yashhaduna as-sur wa idza amaru bil-lagwi kiraha. Ya ini. Namun dia harus malu kepada itu. Ya, tolaknya sambil ngasih duit. Ya. Tapi jangan tanggal segitunya. Sekarang ini ngomongnya dari sekarang. Tapi aku punya hadiah buat jajannya saya. Jangan ngomong doang ngasih duit kagak gitu kan. Terlalu ngomong ngasih aja. Kalau orang tua kita harus baik. Kata orang kafir, orang tua kita musyrik sekalipun. Kan Allah bilang tadi adalah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan keduanya
dengan cara yang ma'ruf, baik, baik. Bukan berarti semuanya boleh. Ya. Kalau beliin pohon cemara Natal, oh nggak bisa, oh maaf, Pak, saya nggak bisa, maaf. Bapak sudah lain beli bakso di Jerman, saya berangkat sekarang. Kalau mampu saya berangkat. Bapak Ibu nyuruh saya beli bakso doang ke Jerman, saya berangkat. Tapi untuk kalau nyuruh yang begini yang terkait dengan agama, akidah saya, Allah yang saya ini pelayannya, apa bukannya tidak membolehkan saya. Ya kata-katanya satu sopan, gitu Pak. Yang pertama nggak boleh hadir di acara dusta itu, acara dusta. Yang kedua tadi, oh iya selamat liburan. Dia kasih selamat ke kita. Ya, Merry Christmas and Happy New Year. Emang sepaket itu Pak, itu hari raya sepaket. Kadang-kadang orang Islam nggak mau kalah juga kan, bikin zikir baru akhir tahun, bikin acara zikir akbar, doa bersama akhir tahun Masehi lagi. Kalau dibilang bid'ah marah aja. Kalau dikasih tahu, wahai saudara, kan kita sayang Pak ya, wahai saudara, ini nggak dicontohin Nabi Muhammad, orang yang paling tahu kapan berzikir, orang yang paling tahu cara bersyukur, orang yang paling tahu kapan kita tepatnya berdoa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabat, nggak pernah ngadain seperti ini. Apalagi bulan tahunnya Masehi, jangan yang Masehi Pak. Tahun baru Islam aja nggak pernah dirayain oleh para sahabat Nabi. Kumpul bareng baca apa gitu, doa bareng, tidak pernah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. 3 kali saya sempat. Para ulama bilang nggak pernah dalam sejarah. Para sahabat Nabi aja tahun baru Islam aja, Muharram, nggak pernah Pak rayain kumpul-kumpul ya doa bareng. Ini di tahun baru Masehi lagi, lebih mungkar lagi. Ya sepaket memang nih Pak ya, sepaket. Nah kita nggak boleh bilang selamat. Kalau dia bilang selamat, mohon maaf. Ya kalau masalah agama ini mohon maaf. Masalah agama. Kita harus tegas. Tapi satu ya, antum belum tahu lah Pak. Kalau mungkin kalau saya agak terus terang kalau saya, kalau Pak Dodi kan, Pak Dodi ibunya masih di Sangkore. Yang di Sangkore siapa? Oh, banjir. Ini bulan-bulan ini Pak. Ya Pak Dodi ya, yang pintar-pintar Pak Dodi lah. Yang penting jangan kasih selamat mereka gitu. Selamat liburan itu kan ada kaitannya dengan ta'alam. Jangan. Kalau kan cuekin aja, nggak dibaca, aja kasih terangnya dengan biru. Hilang aja dulu, hilang. Gitu. Karena memang kita sama sekali nggak boleh menyetujui, apalagi meridhoi acara perayaan tentang kelahiran Allah. Ayatnya banyak banget. Bisa juga heran. Kalau saya pribadi gitu ya, orang yang berakal, yang sehat akalnya nggak bakal mungkin akhirnya sehat. Sementara dia minimal berapa kali saya asyhadu an la ilaha illallah. Kan di antara mana la ilaha illallah, saya kafir, saya mengingkari semua agama selain agama Allah. Bagaimana dia mengingkari tapi dagelan nggak? Lucu. Itu aja Pak Dodi yang bisa saya jawab dengan bermanfaat. Cuekin aja kalau memang susah jawabnya. Cuekin aja kalau susah jawab, cuekin aja kan? Iya. Daripada jawab yang salah kan? Ini kan diam, nggak dicatat malaikat kalau diam. Pak, kita nulis dicatat malaikat nggak? Kita nulis sesuatu nih di WA, dicatat malaikat nggak? Dianggap omongan nggak? Dianggap omongan Pak.
Kan nulis itu dianggap omongan, dicatat malaikat. Al-imanu bi malaikatillah. Kan rukun iman kepada para malaikat. Catatan kita itu bisa bikin berabe kita, Pak. Bikin urusan kita menjadi berabe kalau nggak tahu ya. Jadi repot, Pak, kalau kita nyatetnya benar itu Masya Allah. Dengan diam aja tuh, daripada dia kira-kira bakalan ribut nih. Ya, bakal bikin apa namanya perselisihan ya, gimana aja. Baik, itu yang bisa saya jawab. Lagi? Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Belum mulai makan beliau. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, ya, barakallahu fiikum. Wa azani wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memudahkan kita menjaga kita dari kerusakan-kerusakan iman, akidah, dan dihapuskannya amal-amalan soleh kita. Karena akidah yang rusak, namun ya, dan kita berdoa ya Allah selamatkan keluarga kami, saudara-saudara kandung kami, saudari-saudari kandung kami dari kerusakan akidah, dari rusaknya akidah iman. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.